Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kalau kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap bagian kami masing-masing lewat kebenaran firman yang kami dengar. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kaum ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Satu ayat saja, ayat yang ke-1. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Seperti kita semua tahu, hari-hari ini memang merupakan kehidupan yang makin lama makin sulit, ya. Ini barang-barang mulai naik, ya. Minyak goreng langka, kalau ada harganya melambung tinggi. Ini belum bulan puasa, belum lagi lebaran, ya. Kita tahu masa ini merupakan masa yang sukar. Tetapi jangan tawar hati, karena dalam Tuhan itu ada jaminan. Saya tetap yakin Tuhan yang memanggil memilih kita bertanggung jawab atas kehidupan kita semua. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, Alkitab ini mencatat setidaknya ada 4 macam tingkat berkat. Yang pertama, berkat makan, minum, pakai. Selama hidup di dunia kita butuh yang namanya sandang, pangan, dan papan. Siapa yang suka khawatir? Kaum ibu ya, suka khawatir ya. Ibu pikir ya, bagaimana ini harga-harga melambung, income-nya tidak bertambah, pengeluarannya bertambah. Wanita ini paling suka khawatir. Dan yang dikhawatirkan itu kan belum tentu terjadi. Misalnya suami pulang terlambat. Oh, jangan-jangan ya. Maksudnya jangan-jangan bukan jangan lodeh, jangan menir ya. Jangan-jangan ada musibah di jalan, jangan-jangan dijambret orang dan lain sebagainya. Kalau anak terlambat pulang sekolah, kita pikir lagi ya, kita khawatir lagi. Oh, jangan-jangan diculik orang gitu ya. Jadi kekhawatiran yang belum tentu terjadi itu biasanya ada pada wanita ya. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Injil Matius, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan mengerti bahwa wanita ini seringkali khawatir berlebihan. Salomo berkata dalam kitab Amsal, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Nah, kalau orang itu mohon maaf bungkuk ya, itu kan tidak bisa tengadah ke atas. Secara rohani kalau orang itu bungkuk, tidak bisa melihat ke atas. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang tidak sanggup untuk menolong. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, pasti ada alasannya. Kadang kita berdoa tapi hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Sudah dapat jawaban doa, kita tidak bertanggung jawab. Contoh seperti Hizkia ya. Jatuh sakit, berdoa dan berkata, perhitungkan aku sudah berlaku setia, tulus dan benar. Doanya dijawab. Dapat perpanjangan umur 15 tahun lagi. Tapi bagaimana? Memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, kita melihat dia bisa membangun terowongan air yang dialirkan di bawah, di bawah tanah di Yerusalem. Ya, biasanya kalau perang itu musuh mesti cari sumber mata airnya. Kalau dia menemukan sumber mata air, tidak usah perang, diracun saja cukup. Ya, mereka akan mati sendiri. Nah, Hizkia membangun terowongan yang berbentuk es. Dan kalau Bapak Ibu Saudara, kalau ibu-ibu dapat kesempatan bisa pergi ke Israel, prasasti yang masih ada sampai hari ini
itu merupakan saksi dari prestasi Hizkia. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya, Hizkia menjadi sombong. Tapi setelah bertobat, ya, Tuhan mengampuni, Tuhan itu memberkati luar biasa. Hizkia bisa membangun perbendaharaan untuk emas, perak, gandum, hewan, anggur, minyak dan sebagainya. Ya, bisa baca itu di 2 Tawarik. Ya. Nah, jadi kembali pada kata kekhawatiran. Ada banyak kekhawatiran yang belum tentu terjadi dalam hidup kita, secara khusus wanita. Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wanita ini hebat loh sebenarnya ya. Kalau dikatakan penolong itu kan lebih kuat dari yang ditolong ya. Seorang anak mengakui ibunya adalah pahlawan. Ibuku adalah pahlawanku. Pahlawan apa? Pahlawan iman seperti Nenek Lois. Kemudian apalagi? Pendidik yang luar biasa, panutan yang luar biasa, pengelola ya dalam keuangan yang luar biasa. Ibu yang pengorbanannya itu luar biasa. Tidak ada ibu yang berkata, nak kamu masih lapar, ibu tak makan dulu ya. Tidak ada ya. Ibu ini juga banyak kebohongannya demi anak. Walaupun belum makan dia akan berkata kenyang supaya anak bisa makan. Walaupun sudah lelah dia akan terus bekerja ya sampai larut malam. Dan dia tidak akan pernah berkata aku lelah, tidak ya. Dia berkata oh tidak apa-apa, sebentar lagi selesai ya. Luar biasa. Ibu juga seorang motivator. Jadi kita melihat hal yang pertama kalau kita pelajari dalam Alkitab. Berkat makan, minum, pakai. Meskipun itu tingkat berkat yang paling rendah. Tapi tidak bisa disangkali itu adalah kebutuhan pokok kita setiap hari. Selama masih ada kepalanya, masih butuh makan, minum, pakai. Masih butuh sandang, pangan, papan. Tidak salah. Salomo berkata berkat itu ada di atas kepala orang benar. Kenapa Alkitab tidak berkata berkat di tangan orang yang rajin bekerja? Berkat ada di kaki orang yang giat bekerja untuk mencari nafkah, tapi ada di kepala orang benar. Ya, kepala ini bicara kehidupan. Kalau masih ada kepalanya, masih butuh makan minum. Kalau sudah tidak ada kepalanya, sudah tidak butuh makan minum. Pertahankan kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dengar firman bukan hanya menambah wawasan dan pengetahuan, tapi kita menghidupi kebenaran firman Tuhan sehingga janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, berkat damai sejahtera. Ya, damai sejahtera ini Tuhan berkata, kutinggalkan bagimu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Kita semua mengerti uang yang banyak tidak menjamin kita hidup dalam damai sejahtera. Harta yang banyak, kalau kita tidak memiliki Tuhan dan merasa aman dalam Tuhan, kita bisa khawatir. Oh, jangan-jangan nanti malam rampok datang. Ada orang jahat yang datang. Ya, bisa saja. Tapi kita melihat damai sejahtera yang Tuhan berikan itu luar biasa. Berulang-ulang Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kuberikan kepadamu. Ya, ketika Tuhan bangkit dari kematian, salam yang diucapkan kepada murid-murid apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan itu diulang sampai 2 kali. Kalau kita mengucapkan sesuatu dengan kata pengulangan, itu bukan sekedar omongan kosong, tapi itu hal yang penting. Jadi berkat damai sejahtera itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul Paulus berkata pada jemaat Tesalonika, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berkata tingkat berkat yang ketiga ini menjadi jembatan untuk kita masuk ke puncak tingkat berkat yang keempat. Ada berkat makan, minum, pakai. Ada berkat damai sejahtera. Ya. Tapi kalau tidak ada tingkat berkat yang ketiga ini, penyucian sampai tidak lagi didapati cacat atau celah dalam hidup kita,
kita tidak bisa masuk atau menikmati tingkat berkat yang keempat, puncak dari segala berkat. Nah, para ibu perhatikan, dalam Tuhan kita ini punya status ganda. Dalam hal keselamatan kita sebagai anak, dalam pelayanan kita sebagai hamba, kita juga mempelai perempuan yang dipersiapkan untuk menyongsong mempelai laki-laki. Ya, satu kali itu pasti akan terjadi. Nah, kemudian apa lagi? Ada berkat ganda lagi. Berkat ketika kita hidup di dunia dan berkat ketika kita selesai dalam perjalanan di dunia. Ada berkat rohani di dalam sorga. Ya, itu yang saya katakan berkat ganda. Itu sebabnya tidak cukup. Jangan puas dengan berkat makan minum pakai walaupun itu terpelihara. Jangan puas dengan ada damai sejahtera, dengan ada jaminan. Tapi mari kita berusaha. Hidup ini tidak didapati cacat atau celah. Supaya kita bisa masuk dan menikmati tingkat berkat yang tertinggi. Yaitu berkat rohani di dalam surga. Rasul Paulus berkata pada jemaat Efesus. Dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, berkat rohani di dalam sorga. Nah, tentu para ibu masih ingat Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki berkata dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita bisa mendapatkan ya gambar-gambar Tuhan berdiri di depan pintu mengetuk ya. Tapi bukan cuma sekedar itu ya. Tuhan berdiri di depan pintu hati kita itu untuk apa? Bukan sekedar memberi info lalu pergi. Tapi ketika kita membuka hati kita, firman Tuhan berkata, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kata makan di sini diambil dari kata benda bahasa Yunani deipnon yang menggambarkan makanan utama di sepanjang hari. Itu adalah makan malam, di mana orang-orang akan duduk bersama-sama di penghujung hari kerja dan meluangkan waktu yang berkualitas satu sama lain. Dalam budaya itu alasan untuk acara makan adalah persekutuan, bukan sekedar makan saja. Dan itu juga bukan saat makan yang terburu-buru, tapi saat duduk makan dan mengenal mereka yang makan bersama-sama. Tidak seperti zaman sekarang. Para ibu bisa melihat kalau kita pergi ke restoran, ya resto, lihat saja 4 orang, suami istri 2 anak. Tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tidak ada komunikasi di situ. Memang duduk satu meja, tapi masing-masing punya kesibukan. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, sebenarnya Tuhan Yesus itu juga berkata, biarkan aku masuk lebih dalam hidupmu. Aku ingin datang dan makan bersamamu. Aku ingin dekat denganmu. Aku tidak memanggilmu hanya untuk menjadi pelayan di meja makan yang melayani aku saat aku makan. Tapi aku memanggilmu untuk duduk bersamaku dan kita makan bersama-sama. Dapatkah kita menangkap dengan roh kita apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini? Ya. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, Tuhan mengingatkan saya dalam Lukas 13 ayat yang ke-26. Lukas 13 ayat 26, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Mari perhatikan kata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Ada perbedaan antara makan minum di hadapanmu dan makan minum bersamamu. Ya, makan minum di hadapanmu mengisyaratkan ada jarak. Sedangkan yang kedua, makan minum bersamamu menegaskan
atau menunjukkan sebuah keintiman. Tradisi Yahudi makan minum semeja itu memiliki arti yang dalam. Duduk semeja makan melambangkan adanya sebuah hubungan yang baik dan benar. Dan untuk menyatakan sebuah hubungan dan menjunjung hubungan itu, seseorang akan menjamu makan semeja dengan baik dan benar. Hubungan atau keintiman itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Tuhan merindukan keintiman dengan kita sebagai anak-anaknya, sebagai mempelai perempuannya, dan itu melebihi dari persembahan yang bisa kita berikan, pelayanan yang bisa kita berikan, kegiatan atau aktivitas rohani yang bisa kita lakukan. Masih ingat ketika Tuhan mengingatkan Marta dengan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dengan banyak perkara, tapi satu saja, ya, satu yang terpenting, dan Maria sudah mengambil bagian yang terpenting dan yang tidak akan diambil daripadanya." Apa itu? Duduk di bawah kaki Tuhan, menangkap sesuatu, menangkap kehendak Tuhan. Bukan sekedar duduk dan tidur, tapi duduk untuk menerima dan menangkap sesuatu dari Tuhan. Tradisi duduk makan semeja itu juga punya pengertian sebuah pemulihan. Kita bisa melihat contoh ketika Daud mengizinkan Mephiboset yang seharusnya dibunuh. Tapi Mephiboset tidak saja diizinkan tinggal di Yerusalem, tapi juga diizinkan untuk duduk makan sehidangan dengan anak-anak Daud yang lain. Bahkan diperlakukan sebagai salah seorang anak raja. Apa untungnya Bapak Mephiboset yang cacat timpang mau dijadikan pahlawan? Gak bisa. Tapi kita lihat Daud itu memegang janjinya kepada Yonatan. Sebab itu kita bisa belajar, jadi duduk makan semeja itu juga punya pengertian sebuah pemulihan. Tadi saya berkata Allah menginginkan waktu yang terbaik dari kita untuk bersekutu dengannya lewat doa dan lewat persekutuan dengan firman-Nya, sehingga kita bisa lebih lagi mengenal kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita mempercayakan hidup kita, dan kepada siapa satu kali kita bersanding. Kalau kita bisa menangkap dengan roh kita apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan berusaha hidup ini selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lain. Para wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan, menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan, menangkap sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi jangan hanya sekedar mendengar tapi tidak ngerti apa-apa, tapi mendengar untuk menangkap sesuatu dari Tuhan. Kalau kita pelajari Alkitab, tadi saya berkata bersekutu dengan doa, bersekutu dalam doa dan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Saul itu raja yang baru diurapi, baru saja diurapi, tentu masih sangat terbakar, ya, hatinya berkobar-kobar kepingin cepat melayani. Tapi kita lihat ketika Saul dan Samuel melakukan perjalanan, di tengah jalan Samuel berkata, kita membaca ayat ini ya, sebagai ayat yang terakhir dari 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-27. 1 Samuel 9 ayat yang ke-27. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Tadi saya berkata, Saul itu raja yang hatinya berkobar-kobar kepingin cepat dapat melayani. Tetapi kita melihat ketika Samuel minta kepada Saul, bujang itu suruh jalan dulu. Kamu diam di sini, ada sesuatu yang hendak aku sampaikan. Apakah karena Samuel lelah dalam perjalanan? Sama sekali tidak. Ada pesan penting yang harus ditangkap oleh Saul. Dan sebenarnya pesan ini pesan luar biasa. Sayang,
ya. Saul tidak mengalami pesan yang luar biasa ini. Kalau kita pelajari Alkitab, ya, setelah Saul diurapi, Tuhan berjanji apa saja yang didapat oleh tanganmu, ya, kerjakan itu. Karena ada hal-hal yang luar biasa. Tetapi kita melihat ternyata tidak terjadi. Yang terjadi itu apa yang dilakukan oleh Saul itu serba salah, ya. Dia pegang puncak baju Samuel sampai robek. Nah, saya yakin kalau itu ditarik dengan kuat, pasti Samuel yang sudah tua itu akan jatuh. Jadi mari para wanita yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai dilanda dengan kekhawatiran, duduklah di kaki Tuhan. Tangkap firman-Nya, tangkap kehendaknya, sehingga kekhawatiran itu hilang dan diganti dengan damai sejahtera, karena kita punya jaminan dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya. Mari kita tutup dengan doa renungan ini. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar, yang hamba-Mu sampaikan terbatas, tapi biar Roh-Mu yang kudus menolong kami masing-masing yang mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mendapatkan sesuatu, kami mendapatkan kekuatan dari pemberitaan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, berkati para wanita, berkati kami semua. Dan dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati para ibu-ibu semuanya.